kegiatan. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk memperlancar kegiatan belajar hari ini, silakan untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa. Berdoa, mulai. Pembelajaran kita membaca surat pendek yaitu surat Anas. Silakan ikuti ibu ya anak-anak. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. Yang ketiga dimulai 1, 2, 3. Garuda kalian terlebih dahulu. Arif, Zaki, hadir. Arya, hadir. Diska, hadir. Frenzo, hadir. Happy, hadir. Ibrahim, hadir. Oke, baik anak-anak, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum ibu memulai ke materi baru, ibu akan mengulang lagi materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa kita minggu lalu? Silakan. Materi minggu lalu yang berjudul hikmah, amanah, dan jujur. Oke, benar sekali. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan lagi tentang hikmah, amanah, dan jujur? Silakan, Siren. Amanah yaitu dapat dipercaya, jujur dan sebuah jujur perilaku. Oh ya, benar sekali. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Anak-anak ibu sudah hebat, sudah masih memahami materi minggu lalu. Baik anak-anak, hari ini materi kita yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman itu artinya apa? Meyakini, benar sekali. Beriman itu meyakini bahwa adanya Allah, bahwa kita yakin kalau ada Allah. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh dari dan cara beriman kepada Allah.
Kita masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh cara beriman kepada Allah. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Ada yang mau membantu membacakan? Saya Bu. Silakan Jim. Pengertian iman. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Kitab-kitab tersebut berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga dalam ajaran agama Islam. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi adalah Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa as, Injil kepada Nabi Isa as, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, terima kasih pada Jin. Ini benar yang dikatakan oleh Angel tadi. Beriman itu adalah artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia. Oke, kita masuk ke cara beriman. Cara beriman di sini sangat banyak sekali anak-anak. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, meyakini Al-Quran sebagai penyempurna, yaitu percaya bahwa Allah adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Sampai sini ada yang ditanyain? Belum? Belum. Kita lanjut ke yang ketiga, mengamalkan ajaran-ajaran kitab-kitab Allah, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menghormati kitab-kitab Allah dengan cara tidak meremehkan atau tidak memperolok-olok isi atau keberadaan kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, mempelajari kitab-kitab Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara sejarah dan kitab-kitab Allah dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya, menjauhi perbuatan yang dilarang dengan cara menjauhi perbuatan yang dilarang oleh kitab-kitab Allah. Seperti mengolok-olok itu benar atau salah? Salah. Berarti kalau salah harus dijauhi. Membuli, salah. Kemudian maling, salah. Oke, jadi kalian sudah mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ibu mohon tolong tingkatkan lagi perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Ini ada contohnya, nah, contoh dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini sangat banyak sekali. Di sini saya ibu mengambil beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Bagaimana di rumah sudah membaca Al-Quran secara rutin? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, memahami dan merenungkan makna Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebarkan ajaran Al-Quran. Yang kelima, menghormati dan menjaga kesucian Al-Quran. Yang selanjutnya, mengikuti petunjuk dari perintah Al-Quran. Baik, ibu tanya, kita umat beragama apa, nak? Islam. Apa kitab kita? Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa?
tentang materi dari iman kepada kitab-kitab Allah. Pada video pertama kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita lakukan sejenak. Apa saja apabila kita menaik kendaraan jalan namun tidak melihat bisa terkesan. Demikian juga dengan kehidupan dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah dia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran terkadanya pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah pengisahan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan Ini video yang sudah kalian tonton. Sekarang Ibu akan membagi dua kelompok. Bagaimana kalian berdiskusi tetapi lewat dengan dua media. Dua media yang pertama itu menggunakan Chromebook, itu menonton secara langsung, dan kelompok dua itu menggunakan HP dan mendengarkan, hanya mendengarkan. Jadi antara yang satu langsung melihat dan yang satu langsung mendengarkan. Baik anak-anak, sekarang silakan dipisahkan antara menjadi dua kelompok, antara video mendengarkan dan video lewat musik. Bisa anak-anak? Oke, silakan. Ya anak-anak, ini Ibu sudah membagi menjadi dua. Yang pertama lewat musik dan yang kedua lewat video secara langsung. Sekarang silakan dilihat videonya dan didengarkan. Nanti bakal Ibu tanya apa yang kalian dapat dari video itu. Kalau ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menerangkan dalam Al-Quran terkadanya pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perintah pengisahan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak tepat. Bagaimana anak-anak, sudah selesai?
didapat dari video ini tadi? Baik, silakan siapa yang mau duluan? Oke, silakan. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa, Ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi wasallam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. oke, benar sekali. Teman-teman yang lain, ada yang silakan. Siapa? Contoh-contoh beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, dan Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut bukan karangan dari Nabi Muhammad dan Rasul. Meyakini bahwa isi dan ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut adalah benar. Oke, benar sekali. Ada lagi anak-anak? Mau? Tidak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan ke kelompok 2. Silakan, apa isi dari rekaman musik yang kalian dapatkan ini tadi? Meyakini bahwa kitab-kitab suci Allah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut bukan karangan, meyakini bahwa isi dan ajaran yang terkandung adalah benar adanya. Oke, benar sekali. Ada yang lainnya? Oke, silakan Bita. Kita tidak Taurat dan penerimaan Muhammad, Al-Quran, Isa, Injil, Musa, Taurat, Daud, Zabur. Oke, benar sekali. Bagi anak-anak di sini, kita walaupun menggunakan 2 metode, tetapi kalian sudah memahami apa isinya. Terima kasih untuk kalian. Kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya sekarang anak-anak, ibu akan membagikan ini namanya sticky note. Nah, di sini silakan kalian per kelompok ditulis apa yang kalian dapatkan atau materi yang kalian mengerti, silakan ditulis di sini. Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Bagi sama teman-teman. Oke, sudah anak? Belum lagi. Gimana? Kurang? Sudah, cukup. Cukup, Bu. Kelompok 2? Cukup? Belum? Cukup. Oke, untuk 1 orang per kelompok perwakilan yang sudah ditulis, silakan ditempel di sini. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Oke, silakan perwakilan. Jangan tidak semua, tapi perwakilan per kelompok. Silakan 1 orang saja yang menempel di bagian sebelah sini. Ya anak-anak, setelah ini perwakilan 1 kelompok silakan lihat tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Yang kelompok 1 silakan Angel dilihat materi apa yang kelompok 1 belum paham, dan kelompok 2 silakan Jim lihat ke kelompok 1 materi apa yang bisa diambil untuk teman-teman. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, tadi ke kelompok 1. Oke, silakan duduk kalau sudah.
Alhamdulillah ya anak-anak. Sudah? Sudah? Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini sudah memahami materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Baik anak-anak, ibu akan menyimpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah meyakini sepenuh hati bahwa adanya Allah dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab Allah. Yang pertama kitab apa tadi, Nak? Anak-anak, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Yang kedua kitab Injil. Injil diturunkan ke Nabi siapa? Alaihi salam. Yang ketiga Nabi Zabur kepada kita Nabi siapa? Sudah tuh Zabur, kitab Taurat kepada Nabi siapa? Iya, benar sekali. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham semuanya. Sekarang sebelum ibu tutup, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sesudah belajar. Silakan. Marilah teman-teman untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.